Hai, balik lagi ke kelas JavaScript. Nah, kali ini kita akan membuat sebuah image gallery menggunakan NASA OpenAPI. Nah, ini adalah bagian dari latihan supaya kita terbiasa menggunakan XML HTTP request dan kita juga terbiasa berkomunikasi dengan web server. Nah, sebelumnya apa itu NASA OpenAPI? NASA OpenAPI dibuat untuk orang banyak yang ingin mengakses data-data yang tersedia di NASA. Jadi, contohnya untuk saat ini adalah kita akan mengambil kumpulan gambar dari rover NASA yang ada di Mars. Nah, lalu gimana caranya? Tentu ada persiapannya. Persiapannya adalah yang pertama kita membutuhkan API key dari NASA OpenAPI. Jadi setiap kali kita melakukan request, kita juga perlu menambahkan API key. API key-nya dari mana? Dari api.nasa.gov. Nah, kalian bisa langsung dapetin di sana. Kalian cukup sign up. Nanti kalian langsung dikasih API key-nya buat setiap request yang kalian pakai. Nanti kalian pilih Mars Rover Photos yang isinya adalah kumpulan gambar dari rover yang ada di Mars. Nah, apa aja yang akan dibuat? Selain kita membuat galeri, kita juga akan menerapkan pagination dengan scroll. Nah, karena API NASA juga support untuk pagination, jadi kita juga akan sekalian menambahkan pagination. Lalu kita membutuhkan dua buah fungsi utama. Pertama untuk mengirimkan request API, dan kedua adalah callback yang akan mengirimkan kembali request API ketika scroll barnya itu sudah ada di paling bawah dokumen. Nah, sekarang saatnya kita bikin si image gallery-nya. Pertama, kita membutuhkan adalah API key. Nah, API key bisa kalian dapatkan di API nasa.gov. Kalian bisa pilih generate API key. Di sini kalian masukkan first name, last name, sama email. Nah, udah kalian sign up, kalian bakal dapetin API key yang API-nya apa aja, kalian bisa cek di browser API. Nah, di sini adalah API yang tersedia, disediakan oleh API NASA. Nah, kita cari Mars Rover Photos. Nah, di sini itu adalah kumpulan foto rover yang ada di Mars. Kita cek example queries-nya. Nah, kalian bisa copy dulu example queries-nya yang nanti bakal kita pakai untuk mengirimkan request ke API NASA. Nah, ini bakal jadi URL-nya. Nah, API key sudah kita dapatkan, lalu URL-nya pun sudah kita dapatkan. Selanjutnya kita bisa langsung membuat web aplikasinya. Pertama, saya sudah membuat layout HTML-nya. Di sini saya menambahkan title, image gallery, terus ada kontainer untuk setiap image-nya, lalu ada juga title untuk text loading. Jadi cuma menandakan aja kalau misalkan request-nya lagi dikirimkan. Nah, selanjutnya buka file JavaScript-nya. Yang perlu kita lakukan adalah menyimpan elemennya. Kita perlu menyimpan image containernya. Kita simpan di variabel image container sama dengan dokumen.getElementByClassName. by class name. Namanya adalah NASA strip image container penuh.
Nah, lalu kita juga perlu menyimpan atau membuat sebuah variabel yang nantinya digunakan sebagai elemen image. Nah, kita buat variabel image yang nantinya bakal diisi dengan elemen image. Nah, setelahnya kita akan membuat sebuah fungsi yang dimana tujuannya adalah melakukan komunikasi atau mengirimkan request ke NASA Open API. Kita buat fungsi namanya ada function, namanya adalah get NASA image. Nah, kita masukkan terlebih dahulu API key-nya yang tadi kalian simpan. Nah, di sini saya juga sudah mempunyai API key-nya. Lalu kita juga membutuhkan URL-nya. URL-nya juga saya sudah menyimpan terlebih dahulu. Saya buat variabel namanya NASA underscore endpoint, di mana dia menampung URL dari API yang kita butuhkan. API nasa.gov/largephotos. Nah, lalu jika kalian lihat di situ ada demo key. Nah, demo key-nya kalian hapus, lalu ditambahkan dengan API underscore key. Nah, jadi setiap kita melakukan request ke URL ini, kita juga menyematkan API key. Lalu setelahnya kita bisa membuat request object var request sama dengan new XML HTTP request. Nah, di sini seperti biasa kita tambahkan event listener on ready state change request dot on ready state change adalah sebuah function. Nah, di sini kita juga mengecek apakah list.ready state-nya 4, yaitu dan list.statusnya adalah 200, yaitu sukses. Nah, di sini kita akan simpan responsnya ke dalam sebuah variabel namanya response, adalah objek kosong. Response sama dengan list.response. Nah, lalu kita coba tampilkan terlebih dahulu si responsnya itu seperti apa struktur datanya. Kita tampilkan ke konsol browser. Nah, setelahnya kita coba untuk kirimkan. Kita perlu sematkan URL-nya, metodenya. Metodenya adalah get, lalu URL-nya adalah NASA underscore endpoint. Request dot, kita kirimkan request-nya. Nah, lalu kita langsung aja panggil get NASA image, nama fungsinya. Selanjutnya kita buka browser terlebih dahulu. Nah, ini saya reload. Nah, lalu saya mendapatkan respons dari NASA Open API. Nah, isinya adalah respons berbentuk teks. Nah, berarti saya perlu merubahnya menjadi objek JavaScript. Caranya adalah menggunakan json.parse. Nah, dengan begini, respons yang teks itu tadi bakal berubah menjadi JSON JavaScript. Nah, buka lagi browsernya, kita coba
reload. Nah, yang kita dapatkan sudah berbentuk jadi objek JavaScript yang isinya adalah array. Nah, kalau misalkan kalian lihat ada namanya image underscore src. Nah, image underscore src ini adalah gambar yang akan kita tampilkan di galeri kita. Buka lagi text editornya, kita akan akses si image src-nya. Nah, di sini kita menggunakan perulangan. Karena ada banyak fotonya, menggunakan perulangan. Cukup menggunakan for each. Lalu kita masukkan ke elemen image. Tapi kita buat dulu elemen image-nya. Nah, menggunakan dokumen object model, namanya create element. Elemennya image. Lalu di image ini kita sematkan atribut src. Set atribut src. Value-nya adalah elemen. Key-nya adalah image. Kalau misalkan saya buka lagi, key-nya adalah image underscore src. Image underscore src. Nah, betul. Nah, ini artinya saya membuat elemen image menggunakan dokumen object model, metodenya create element image, yang diisikan ke variable image, lalu di set atributnya, set src-nya, yang isinya adalah image src dari response dari NASA OpenAPI. Selanjutnya, saya perlu menambahkan kelas untuk stylingnya. Jadi karena image-nya ini ukurannya cukup besar, jadi supaya muat di browsernya supaya lebih enak juga dilihatnya, saya udah bikin CSS kelasnya, CSS rules-nya untuk si image-nya. Image.classList add, nama kelasnya adalah NASA underscore image. Nah, setelah saya menambahkan kelas ke elemen image, lalu saya juga menggabungkan atau memasukkan si image ini karena elemen yang baru yang nggak ada di HTML, di indeks HTML. Jadi saya perlu memasukkannya ke image container. Jadi image container dot append child ini berguna untuk memasukkan elemen yang baru ke dalam image container. Lalu kita berikan si image. Nah, dengan begini kita sudah menggabungkan si image-nya ke image container. Nah, kalau misalkan kita buka browser lagi, lalu di refresh, kita akan mendapatkan, kita akan melihat kumpulan gambar dari NASA OpenAPI. Nah, ini berarti kita sudah sukses untuk mengakses si NASA OpenAPI. Selanjutnya adalah kita akan request ulang API-nya ketika scroll-nya sudah berada di paling bawah dokumen. Caranya adalah kita menggunakan event yang disebut on scroll. Jadi yang bisa di scroll itu adalah image container. Image container dot on scroll. Dia ini berbentuk sebuah function. Si functionnya ini
sebagai callback ketika si elemennya di scroll. Nah, untuk mengecek apakah scrollnya ini sudah nyampe bawah atau enggaknya, kita memerlukan if lalu this dot scroll height kurang dari this dot scroll top sama dengan this dot client height. Nah, scroll height itu artinya adalah height dari elemen. Berarti disk-nya ini mengacu ke image container, berarti scroll height-nya itu adalah si tinggi daripada si image element, termasuk konten yang tertutup dari scroll, karena kan ini image kontennya bisa di scroll. Jadi kalau misalnya scroll kan ada konten yang ketutupan, nah itu bakal si height-nya itu diambil tingginya berapa, nah masuk ke scroll height. Nah, kalau misalkan scroll top itu adalah jumlah atau bukan jumlah, number of pixels. Jadi number of pixel itu adalah posisi pixel, atau bisa kita sebut posisi pixel di mana si scrollnya itu berada. Jadi kalau misalkan di scrollnya ada di paling atas, berarti scroll topnya itu nilainya 0. Tapi kalau misalkan paling bawah, dia itu paling bawahnya itu enggak paling bawah di dokumen, tapi ada batasan bawahnya itu yang anak panahnya itu. Nah, itu kita dikurangi dengan si scroll height. Nah, kita cek apakah sama dengan client height. Client height itu adalah height dari si elemennya, termasuk paddingnya. Nah, kalau misalkan ini sama, berarti menandakan si scrollnya ini sudah berada di paling bawah dokumen. Nah, kita perlu menambahkan variabel page. Nah, ini maksudnya adalah untuk endpoint-nya, di mana endpoint-nya ini karena mendukung pagination, jadi page-nya ini kita ubah, page 91 menjadi page. Kita tambahkan variabel page di sini. Nah, jadi ketika si scroll bar-nya sudah mencapai bawah dokumen, kita tambahkan si page-nya. Page sama dengan page plus 1. Nah, jadi pas mau manggil lagi fungsi get NASA image, si page-nya ini berubah menjadi 2. Nah, kita panggil lagi get NASA image. Jadi pas panggil lagi get NASA image, si page-nya ini bakal berubah menjadi page yang kedua. Nah, begitu seterusnya ketika kita nge-scroll lagi, dia bakal nambah terus. Nah, itulah gunanya pagination, pengaplikasian dasar pagination. Nah, setelah itu kita bisa cek ke browser kita. Nah, buka dulu browsernya, kita save, tunggu loading. Nah, di sini sudah sampai responsnya, sudah sukses. Kita tes pagination-nya. Nah, kita ngetesnya bisa lewat tab network. Nah, tab network ini ada Photos. Nah, ini Photos adalah API yang NASA Open API. Nah, ini dipanggil pertama kali kita nge-load dokumen. Terus kita scroll sampai bawah.
Nah, lalu dia manggil lagi si API-nya dengan page sampai dengan 2. Nah, berarti kita berhasil memanggil lagi NASA Open APIs, tapi dengan pagination yang kedua, page yang kedua. Berarti otomatis yang kita dapatkan adalah gambar yang selanjutnya, yang setelahnya. Nah, terus kita hanya perlu menambahkan satu hal lagi, yaitu loader. Nah, loader di sini saya tadi sudah membuat elemennya, yaitu NASA loader. Nama kelasnya adalah NASA loader, itu hanya tulisan loading aja. Jadi ketika kita manggil atau kita ngirimin request ke NASA Open API, kita tampilkan dulu si loadernya. Kita tampilkan dulu loadernya. Kita bisa langsung, atau kita juga perlu untuk menyimpan si elemennya. Var loader, kita save, kita simpan di sebuah variable loader, kemudian dokumen .get element by class name NASA loader. Nah, kita sudah menyimpan elemennya ke variable loader, lalu kita tampilkan loadernya ketika si fungsi get NASA image ini dipanggil. Loader style display style display sama dengan block. Nah, dia bakal muncul dia displaynya block, jadi muncul karena sebelumnya saya set dia displaynya none. Nah, lalu ketika kita mendapatkan response, kita set lagi displaynya menjadi none. Nah, kita save, lalu buka lagi browsernya, reload. Nah, di situ tadi ada muncul tulisan loading. Nah, jadi kalau misalnya kita ngetes lagi, scroll saya bawah, nah di situ dia muncul tulisan loading, menandakan kalau si request ini lagi diproses. Nah, sekian untuk video kali ini. Jadi overview-nya kita sudah bisa menggunakan public API kayak NASA Open APIs, menggunakan window object yaitu XML HTTP request. Kita juga pakai scroll height, lalu juga scroll top dari elemen dari dokumen object model. Kita udah pakai ketiganya itu. Nah, sekian dari saya, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.